kembali lagi bersama saya Andrianto Gideon Gulo dengan NIM 18230006 dengan tugas seminar akuntansi yaitu mempresentasikan sebuah artikel. Tema kali ini yaitu Islamic Accounting. Judul artikel yang saya ambil yaitu Pelaporan Akuntansi Islam dan Perkembangan Ekonomi Perspektif di Nigeria. Seperti biasa, 5 hal dalam penelitian yaitu pembahasan teori, kasus yang dibahas, objek atau sampai penelitian, teknis analisis data, hasil penelitian. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Makalah ini untuk mengetahui dampak pelaporan keuangan Islam terhadap perkembangan ekonomi Nigeria dengan tujuan untuk memberikan signifikansi akuntansi Islam di Nigeria. Kebutuhan untuk akuntansi dapat ditelusuri kembali ke beberapa dekade yang telah dikaitkan dengan peradaban kuno. Mesopotamia kuno adalah orang-orang awal yang mengembangkan akuntansi, dan itu sudah dekat terkait dengan perkembangan penulisan, uang, penghitungan, serta sistem audit tertanggal periode Mesir dan Babilonia. Peneliti akuntansi Islam melaporkan asumsi bahwa metode akuntansi konvensional yang telah diadopsi filsafat Barat mungkin tidak sebanding dengan nilai-nilai dan kepercayaan Muslim. Kasus yang dibahas yaitu mayoritas Muslim telah dikecualikan secara finansial dari produk keuangan konvensional, khususnya ketakutan akan kepentingan yang diyakini umat Islam dilarang oleh hukum Islam. Memperhatikan itu, jumlah Muslim di negara itu berasal tetapi secara finansial dikecualikan dari layanan tradisional, suka berpartisipasi dalam perbankan Islam atau non-bunga. Juga permintaan bank, global partisipasi, dan lembaga keuangan lainnya. Ingin memiliki produk perbankan syariah non-bunga dan layanan menjadi penting bagi ekonomi Nigeria. Mengingat permintaan tersebut, Bank Sentral Nigeria atau CBN memperkenalkan regulasi, pedoman dan pengawasan kepada lembaga yang ingin menyediakan IFI. Objek atau sampai penelitian yaitu perkembangan perbankan dan keuangan Islam dapat ditelusuri kembali pada periode 1977-78 di Pakistan yang menghilangkan minat dan kepatuhan terhadap syariah Islam di antara bank-bank Islam di Nigeria ini. Sebagai akibat dari amandemen sistem keuangan yang memungkinkan penerbitan bebas bunga produk keuangan perusahaan, dorongan peraturan untuk mengizinkan pembentukan firma mudharabah dan pelampung sertifikat mudharabah pendirian Departemen Perbankan Islam di Pakistan, menyediakan pembentukan perbankan dan keuangan Islam di Pakistan. Teknis analisis datanya itu pada tahun 1991, sebuah badan yang dikenal dengan nama Akuntansi dan Auditing Organization for Islamic Financial Institution dibentuk. Organisasi adalah badan nirlaba, tetapi lembaga internasional Islam yang bertanggung jawab atas tata kelola, akuntansi, audit, etika, serta standar syariah untuk lembaga keuangan Islam untuk Islamic Financial Institution. IFI membutuhkan alternatif menetapkan standar akuntansi yaitu sesuai dengan standar konvensional yang paling baik dapat diharmonisasikan, tetapi tidak diatur berdasarkan perbedaan aktivitas dan sifat lembaga keuangan dan bank syariah. Hasil penelitiannya itu, investasi di sektor keuangan Islam akan menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi ekonomi Nigeria, mengingat bagian utara Nigeria lebih dari 60% populasi beragama Islam, dan sebagian besar usaha kecil dan menengah dapat mengambil bagian dalam pembangunan Nigeria ekonomi melalui IFI. Oleh karena itu, pembuat kebijakan, pemerintah dan komunitas Muslim harus begitu terlibat dalam IFI, khususnya mewajibkan IFI untuk mengadopsi IFI untuk pelaporan keuangan. Pembelajaran lebih lanjut dapat mempertimbangkan pengaruh IFI pada partisipasi Muslim dan kontribusi IFI untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi Nigeria. Terima kasih.